Ya, teman-teman, kepada teman-teman yang telah berkomentar terima kasih ya, dari ada Bro TKB Channel ya, coba update pipa nanti kita update untuk pipa, terus ada GPRA dan untuk Bro Arifin ya, Aripan Aripan Kers ya 5067 WIPI Bang katanya ya. Terus ada, Bro Satria ya saham naik dan Hansi nanti kita bahas ya. Nah khusus untuk WIPI teman-teman ya, untuk WIPI ini, dia sudah berhenti pengawalan, artinya sudah tidak dibahas lagi ya. Nanti dibahasnya ketika sudah mulai turun. Nah, ini selesai pengawalan itu sejak tanggal 30 bulan 1 Januari, artinya ini lagi di atas teman-teman ya. Jadi nanti kalau untuk WIPI setelah di bawah aja teman-teman ya, saya bahasnya lagi ya. Kalau sekarang udah high banget ya, udah tinggi banget harganya. Jadi lebih baik teman-teman hindarin aja emiten-emiten yang sudah tinggi begini ya. Tapi kalau teman mau masuk ya silahkan aja sekarang, berada di tengah ke atas, artinya lagi posisi mahal teman-teman, dia sudah mencapai harga paling tingginya di level 2.500 ya, itu hati-hati aja. Jadi emiten-emiten yang, sudah selesai pengawalan artinya nanti setelah penurunan, yang sangat dalam baru kita bahas lagi. Untuk sekarang silahkan aja teman-teman sih kalau mau masuk silahkan aja gitu kan. Cuma risikonya ya sekarang sudah harganya sudah tinggi ya, sudah tinggi. Jadi tidak saya bahas lagi. Baik teman-teman, kepada teman-teman yang sudah memberikan, support ya berupa like, yang nge-share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan, support ya berupa doa juga terima kasih doanya. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan super thank terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Nah, semuanya teman-teman yang sudah saya, tandain itu akan dibahas dan yang belum saya tandain berarti itu sudah saya baca, cuman belum, saya masukkan ke watchlist ini ya. Nah, biasanya saya itu memasukkan ke watchlist dulu, nah baru saya bahas gitu, sembari ngebahas ke watchlist, saya langsung klik teman-teman ya, untuk dana Lopenya. Katanya ngobrolnya kecepatan dari Bro Budi ya, nanti kita perlambat teman-teman ya, kecepatan katanya. Oke, nanti saya perlambat ya. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita emiten apa ini, ada Omed teman-teman ya. Nah biasa saya cari, emiten saya cari dulu teman-teman ini. Bahas Omed, kenapa top buyer sekarang bukan LG lagi? Ya kita cek untuk Omed ya. Omed, Omed tanggal 17 sekarang ya, berarti tanggal 16. Nah, Omed, kita tanda kenaikan dulu, tercapai dulu di sini teman-teman ya. Kita tulis tercapai dulu ya. Kenapa? Biar saya hapus teman-teman dan ini buat, pencapaian, nanti buat sejarahnya pernah dibahas, tercapai tanggal hari kemarin ya, tanggal 16.05.25. Baik, udah saya bahas berarti nah, sekarang kan turun teman-teman ya, kalau masih di level sini masih aman teman-teman nih, ya. Udah pas banget ya di penutup gap ini sudah bagus. Nah, hati-hati kalau sudah menembus angka 160 harus hati-hati ya, karena sudah menyentuh, MA20 lagi gitu ya. Nah, sekarang nanya bagaimana katanya kok yang top buyer-nya bukan LG lagi, teman-teman ya. LG keluar nggak? Nah, sebenarnya gini teman-teman ya, di sini kan, 2 hari ini terlihat jelas ada akumulasi ya dari seorang bandarnya tanggal 15, 16. Nah, di sini ada si AZ teman-teman perhatikan ya, si AZ sudah ngambil kemarin juga ngambilnya hanya sedikit ya, kemarin tanggal 16 itu sedikit aja 178 ya. Nah, kalau teman perhatikan, kalau si LG sudah ngambil sejak lama kan, nah ini, kenapa enggak lagi, ingat teman-teman ya, seorang bandar itu tidak bekerja sendirian, dia pasti memakai broker yang lain juga ya. Jadi dia tidak bekerja sendirian, dia butuh teman, ya satu yang nahan, satu yang harga ya, bisa dalam broker yang sama ataupun, dia pakai broker yang beda. Kalau semuanya sama nanti, disangkanya bergerak sendirian teman-teman yang nggak ada temannya gitu kan. Bisa dicuragain juga gitu sama bursa teman-teman. Makanya setiap emiten itu pasti ada di 2 sama kadang-kadang 4 teman-teman yang menjadi bandarnya itu teman-teman ya. Kadang-kadang bandar ada yang masuk duluan, nanti keluar duluan, ada yang masuk sama-sama, ada yang nanti gantian seperti teman-teman. Karena mereka juga sebuah tim ya. Tidak mungkin dia bergerak sendiri teman-teman. Karena untuk menggerakkan sebuah emiten itu ya butuh strategi juga gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, ini tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman untuk si,
Omed ini ya, saya pikir sih bisa lah teman-teman, apalagi kemarin ada penjualan tapi tidak terlihat jualannya terlalu signifikan gitu, malah sekarang diambil lagi. Nah, untuk 2 hari ini terlihat jelas si AZ teman-teman, mungkin teman-teman kita sudah pada masuk, ada XL, ada teman kita juga ada si HP gitu ya. Tapi di sini XL aja ya yang ngambil ya, tapi yang paling banyak itu si AZ. Nah, si AZ ini bagian daripada mereka juga, sebagian pada LG juga gitu kan. LG keluar tapi sedikit teman-teman ya. LG artinya gini teman-teman ya, si LG itu kan broker bukan satu orang teman-teman, akunnya kan banyak karena kan ada retail juga gitu kan. Nah, kebiasaan Bandar itu biasanya dia akumulasi gitu kan si LG itu. Nah, ada juga model saya punya broker ada sekitar broker, ada punya dari selain XL gitu teman-teman ya, ada di, emiten yang lainnya juga, YP juga saya punya teman-teman ya. Terus broker apa lagi tuh, CC saya punya, terus, NI saya punya teman-teman ya. Jadi, semua broker itu retail juga sebenarnya masuk sama bagian daripada bandarnya gitu, teman brokernya aja. Cuman kadang-kadang ciri-ciri seorang bandar itu ya dia pasti akumulasi. Yang kedua, dia terdeteksi teman-teman sama, karena keseringan ngambil, seringan ngejual, nah itu aja. Nah, dan akunnya itu terdeteksi teman-teman sama, istilahnya sama ini teman-teman, sama indikatornya gitu kan, terdeteksi dia sebagai, bandar. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau gantian itu, bukan istilahnya dia bukan, ganti atau kenapa atau bayarnya sekarang bukan LG lagi. Karena ini teman-teman yang saya bilang itu bahwa broker itu, si bandar itu tidak bekerja sendirian teman-teman ya. Mereka butuh yang namanya teman teman-teman ya. Oke, teman seperti itu ya. Jadi untuk broker itu kadang-kadang nanti kayak si YJ sama si YB, teman-teman. Jadi mereka ada partner, MG itu sama BQ biasanya ya, berdasarkan kebiasaan gitu, teman-teman. Kecuali kalau Foreign ya. Kalau Foreign kadang-kadang dia bekerja sendirian, tapi kalau lokal kadang-kadang dia beramai-ramai, teman-teman ya. Jadi satu ada yang makan, satu ada yang ngeganjel. Nah, jadi nanti siapa nih yang duluan makan, siapa sih yang duluan, memercikan, ya seperti itu. Kalau sudah cukup ya biasanya langsung dikerjain sama dia. Nah, nanti korbannya ya sebenarnya, kita-kita juga, retail-retail juga gitu yang beli di atas gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat Omed posisinya di mana. Jadi kalau brokernya istilahnya lain-lain wajar teman-teman, karena mereka juga butuh yang namanya kerjasama. Oke, ini sudah mulai bagus teman-teman, secara MA juga sudah jadi teman-teman kadang-kadang, brokernya pada jualan, tetapi pas lihat daripada TA-nya bagus, saya suka ngikutin TA-nya aja teman, karena kalau si bandar kadang-kadang, dia jualan tapi diizinkan naik, artinya silahkan mau naik tapi makan barang saya, nah seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang di sini kan kecuali kalau sudah di atas teman-teman, hati-hati kalau sudah di atas, dia cenderung jualannya itu di level atas naik, turun, naik, tapi levelnya sudah di sini teman-teman nih, jualan itu ya. Tapi kalau seminggu, kadang-kadang 2 minggu gitu. Nah, nanti tiba-tiba kalau sudah habis barangnya, bukan habis barang, modal modal sudah ketemu, modalnya sudah balik, untungnya sudah ada, tinggal sisa barangnya tinggal dijatuhin aja, dia sudah dapat untung gede gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam setiap emiten itu, yang ngerjain itu otaknya satu teman-teman, tapi kadang-kadang pakai broker yang lain, kadang-kadang pakai PD teman-teman ya. Untuk XL kadang juga pakai untuk XL mungkin agak nyaru dikit ya, hanya beberapa emiten aja gitu yang pakai broker Bandar XL itu ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya, untuk si Omed ini. Kita lihat untuk netnya deh, gross-nya gitu ya. Gross-nya AZ, SQ ya, XL, XC, XAYP, KICP. Si AZ teman-teman, CC ya, CC. Kalau saya suka di sini teman-teman nih, di Foreign-nya sudah masuk ya Foreign ya. Perhatikan teman-teman, sini belum pernah masuk sama sekali, sekarang sudah mulai masuk ya di tanggal 14. Coba cek tanggal 14 di Foreign siapa yang masuk. Ada si AK ya, ngambil 2,9 ribu lot. Nah, si AK tidak jualan teman-teman ya, si CC yang jualan terus. Si HD juga jual beli. Nah, berarti si AK lagi akumulasi. Nah, sampai itu teman-teman. Jadi sekarang, sudah mulai diambil sama Foreign karena selama ini kan Foreign belum hanya jualan terus gitu kan. Nah, sekarang itu Foreign sudah mulai masuk. Mudah-mudahan dengan masuknya Foreign mungkin ada, hari ini deh mode 171 mudah menjadi tonggak kenaikannya lagi. Kenapa? Karena ini sudah pas banget di, gap-nya ya, menutup gap-nya. Kalau dia turun-turun dikit ke level 164 nggak usah khawatir ya.
Kenapa? Karena masih posisinya di MA10-nya masih berada di bawah candle. Yang khawatir itu kalau sudah menutup PR yang gap di sini teman-teman di angka 160. Nah, ini bisa ke bawah lagi. Kenapa? Karena sudah menyentuh MA20. Target kenaikan di angka 178 sudah kesentuh tapi belum saya hapus. Kenapa? Karena hanya tersentuh aja, belum terlewati sama body. Dan per hari kemarin di 174-nya sudah ngasih tanda untuk kenaikannya. Target di angka 190-an teman-teman ya untuk si OMED ini. Ada juga di sini target di 210 untuk ini karena ada pasar nego teman-teman di situ ya. Ini kuartal 1 218 terjadi angka 200-an lah teman-teman ya. 210 ya cukup lah teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi, si Elmed ini kenapa bandarnya layanan, mereka itu harus butuh yang namanya kerjasama teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan gitu kan LG tetap aja ngambil teman-teman ya. Walaupun ada keluar sedikit, saya bilang kan LG itu bukan hanya sendirian teman-teman, tapi kan, di samping akun bandar, di samping retail juga banyak teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau LG ngambilnya banyak, terus dia ngumpulin barang ya terdeteksi juga teman-teman ya. Oke, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan kenapa, si apa namanya, si Omed ini, top buyer-nya, bukan LG lagi ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Lanjut ya, emiten apa lagi? Ada Elite. Nah, biasanya saya seperti ini teman-teman ya. Jadi, saya Elite, itu sudah pada keluar belum? Sini kamu boleh. Gini ya teman-teman ya, sebenarnya kalau untuk retail kadang-kadang retail itu nyaru, sebagai bandar, teman-teman nyaru sebagai, smart money teman-teman ya. Jadi kadang-kadang, kita terkecoh teman-teman ya. Ini untuk elit, bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman, bandar lokal lagi jualan dulu, foreign sudah mulai masuk dari tanggal berapa lagi nih, tanggal 7 Mei ya. Kita lihat elit untuk posisinya, elit. Nah, elit sudah mulai sedikit lagi, ke harga tengahnya teman-teman, ke harga tengah, sedikit lagi ke harga tengahnya, setelah dia mantul dari tengah-tengah antara murah sama harga tengah ya, tengah-tengah, seperempat berarti ya, seperempat. Sedikit lagi, menyentuh harga mahalnya. Nah, ini kan sebenarnya teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, ini sebenarnya lagi posisi downtrend loh teman-teman nih. Downtrend-nya kenapa? Soalnya si MA, 10-nya berada di tengah-tengah ya. Jadi belum ada konfirmasi teman-teman ya. Kalau teman perhatikan nih, kalau dia sudah mulai kita gedein dikit ya. Nah, harusnya si candle-nya itu kan ada si kepala kembar nih, hati-hati ya. Walaupun di sini, si foreign sudah ngambil, tetapi kalau dia tidak mau naik, teman-teman cenderung, "Ah, saya mau ngumpulin barang dulu." Nah, apa boleh buat gitu kan. Apalagi di sini ada tanda penurunan teman-teman di level 187 ya. Nah, emang sih ada kenaikan teman-teman di sini nih. Nah, di angka 200 itu ada kenaikan. Tapi di sini sudah membentuk si kepala kembar, hati-hati ya, kepala kembar itu 2 dari 3 loh teman-teman ya. 2 naik 3 turun. Apalagi sekarang MA20 lagi menuju ke bawah dan sudah menyentuh MA10 lagi menuju ke bawah dan sudah menyentuh MA20. Walaupun MA20 dalam posisi lurus gitu kan. Hati-hati aja teman-teman ya. Lebih baik tunggu aja sampai MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Kemudian ini kan ya, MA10 di bawah kanan tapi menuju ke bawah, nah hati-hati. Nah, mendingan teman-teman tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Karena posisi sekarang itu sudah mulai mendekati harga tengah. Hati-hati tapi secara pungutan si bandar lokal, si bandar foreign lagi ngambil nih ya, lagi ngambil nih si bandar foreign, tapi bandar lokal lagi jualan. Perhatikan sini bandar foreign. Dia ngambil sejak tanggal 10 Maret, perhatikan berapa orang ngambil terus, tapi, turun diambil, naik dikit, ada mungkin penjualan di sini sedikit teman-teman ya, terus diambil lagi, ketika turun diambil lagi, ya. Jadi ada istilahnya pengambilan dari seorang bandar kita cek deh bandar Poren di tanggal 5 Mei ya, 5 Mei bandar Poren. Ada XA teman-teman, ada AK, ada Z, ini broker bagus semua teman-teman ya, ini broker bagus bagus semua teman-teman ya. Kita lihat Elite untuk PE rasionya sekarang berapa? Rata-rata kan di angka 12 ya. Kalau sekarang di posisinya posisi edit 15, jadi secara valuasi masih posisi mahal teman-teman ya. Makanya teman-teman lebih baik tunggu aja ya, tunggu aja konfirmasi MA10-nya di bawah candle menuju ke atas ya. Ini kan MA10-nya lagi posisi dia, ada di tengah-tengah, lagi mau menembus MA20 artinya, mau dead cross tapi hati-hati aja teman-teman. Makanya saya bikin
Di sini ada tanda penurunan di angka 187. Nah, walaupun dia dalam posisi seperti ini ternyata si bandar foreign lagi masuk teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk si elit seperti itu ya. Habis ini si bandar lokalnya lagi jualan dulu teman-teman ya. Kemarin ada masuk lagi jualan dulu nih. Ya, perhatikan nih, 2 hari masuk, 2 hari keluar. Tapi keluarnya lebih banyak daripada pemasukannya. Maka hati-hati aja ya. Ya kalau mau masuk nanti tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas aja. Itu akan lebih baik lagi dan terlihat jelas dia akan up teman-teman. Kalau sekarang masih posisi ragu-ragu teman-teman ya. Ragu-ragunya kenapa? Soalnya si bandar lokalnya lagi jualan dulu, sedangkan si foreign terus ngambil. Mungkin si foreign pengen di harga murah teman-teman ya, makanya dia terus-terusan nampung aja gitu. Seperti itu ya. Domestik ada si kakak bagus teman-teman, ada EP, ada CP ya. Kecuali kalau besok ada MA10-nya sudah mulai di bawah kanan menuju ke atas, nah ini harus bisa mencapai angka 199 teman-teman ya. Ataupun lebih dikit dah, kurang dikit dari sini nih. Nah, ada sini. Area 196 aja teman-teman sudah mulai ke 1196, dipastikan dia akan terlihat jelas MA10-nya di bawah candle, baru teman-teman bisa masuk gitu ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk elit pembuangan daripada barang lokal dan foreign lagi masuk, tapi hati-hati dia dalam posisi ketutup candle si MA10 sama MA20-nya harus nunggu konfirmasi MA10 di bawah candle menuju ke atas. Baru terlihat jelas dia akan naik atau tidak. Lanjut, ada cocok teman-teman, cocok. Cocok. Teman kita ada yang cuan di cocok teman-teman. Titip cocok tim arah hunter. Edisi by 94. User dari bro user ya. Berkah dan sehat selalu, rumus. Update. Tinggal follow aja atas bawah. Betul teman-teman ya, kalau sudah terlihat uptrend ya ikutin aja itunya. Ada kalau pemasaran. Makasih ya bro ya atas komentarnya. Salam tertukar di rumah dan mudah saya pingin gitu teman-teman ya, kalau sudah bermanfaat mudah-mudahan sih menjadi kebermanfaatan. Itu yang saya pinginkan, kebermanfaatan teman-teman ya. Teman-teman kalau ngambil di bawah kita akan mengembalikan kepada hukum dasarnya. Hukum dasarnya apa? Beli di bawah, jual di atas. Itu cuma itu doang teman-teman. Jadi teman-teman kelihatan naik dikejar, ketika turun dibiarkan gitu. Harusnya ketika yang turun itu fundamental baik, sedang diturunkan, tunggu sabar teman-teman. Sabarnya bagaimana? Tunggu sampai di MA10 di bawah kanan menuju ke atas, itu aja lumayan teman-teman ya. Ada kenaikan 5 sampai 10%, ambil aja dulu teman-teman. Kenapa? Untuk membiasakan diri kepada teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah membiasakan diri ngambil yang sedikit tapi bersyukur, maka kan dilebihkan loh teman-teman. Oh sini kemarin 5%, malahan naik lagi ke 10%. Ah, saya tunggu di 10%. Nanti punya pengalaman itu kan, oh ini biasanya 10% masih naik ke 20% nih, saya tunggu lagi. Nah seperti ini teman-teman, nanti teman-teman sudah terbiasa nantinya dari hal kecil, menengah sampai harga yang tinggi. Kadang-kadang teman-teman suka ya kekecilan, betul kekecilan karena modal kita kecil, beda dengan modal kita besar. Kalau modal kita besar dengan untung 1 atau 2% aja udah ketahuan teman-teman ya. Seperti itu ya. Terus dari bro siapa nih? Hairil Anwar 850. Bukan ya. Ini Presdon. Ini harga PO PNLF ya. Ini dari bro user juga ya. Sekarang cocok ya 17%. Luar biasa teman-teman ya. Nanti kita bahas ya cocok yang lainnya ya. Baik, cocok kita bahas cocok. Teman-teman kita bagus teman-teman ya. Arah hantar ya. Teman-teman kalau yang ngambil di bawah mah seperti bro user gitu ya. Bro user ya. Bro user dia untungnya lumayan 17%. Karena teman-teman ngambilnya di bawah. Jangan sampai kalau arah hantar, ingat teman-teman, hukum hara antar itu hukumnya nih ya. Kalau tidak sesuai dengan rencananya ya udah teman-teman. Teman-teman jangan sampai dibiarkan gitu teman-teman ya. Nah, untuk cocok ternyata masih posisi J di harga murah banget teman-teman. Belum menuju harga lagi menuju harga murah ya. Harga murahnya berapa ini? 109, 197 berarti dikit lagi ke harga murahnya. Nah, ini kalau sedikit lagi ke harga murahnya teman-teman ya di angka 109. Jadi cocok ini lagi posisi betul di bawah teman-teman ya. Kalau teman-teman ngambil MA10 di bawah candle kan tinggal tunggu aja. Apalagi posisinya sekarang sudah di bawah banget ya. Nanti tunggu di harga murahnya 106, tunggu koreksiannya aja ya teman-teman ya. Tunggu koreksian aja lebih baik itu. Ini emiten-emiten ini sudah terus dibahas satu
Ini kenaikan di sini doang teman-teman ya. 2, 3, 4. Nah, ini yang kelimanya belum. Dia lagi posisi menuju target di sini teman-teman di angka 104. Ini target di sini teman-teman. Ini harga murah ya. Untuk di 10 ini mah 09 106 ini harga murah ya di sini nih. Ini harga murah. Kita cek di sini, kita bikin target di sini ya. Target 17.0525. Gedein dikit 14 deh. Ya, sip. Nah, terus target selanjutnya ada di angka sini teman-teman. Nah, ya. Ini kan baru ketemu sama shadow aja teman-teman. Jadi masih ada kesempatan ke harga 106. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan enggak? Iya, ada teman. Tapi kalau lagi uptrend begini, biarin aja teman-teman di sini nih. Ini target penurunan di angka 67, sini ada gap yang sangat lebar, di sini aman. Nah, sini juga ada satu nih. Target penurunan aja ini teman-teman ya. Nah, kalau posisinya sudah mulai uptrend seperti ini ya ikutin aja MA-nya teman-teman ya. Apalagi per hari ini si Bana Lokal sudah ngambil banyak, teman 29.000 lot ya. Nah, 16. Nah, ada si PD tuh kan di sini saya bilang si PD itu sebagai suka dimasukin sama bandar teman-teman ya. PD, KK suka dimasukin, LG sudah masuk, YB sudah masuk. Mudah-mudahan sih sampai teman-teman ke targetnya 107 ya. Mudah-mudahan ini bandar Poren juga sudah mulai masuk CC bukan atau BK. OCC masuk 315 teman-teman ya. Dia ngambil bulat ya, secara teori harusnya bandar lokal masuk, bandar Poren masuk, selagi arah harusnya minimal gap up lah gitu teman-teman. Jadi kalau yang arah antar ya kalau sudah beli ya silahkan aja teman-teman ya. Cuman saya menyarankan lebih baik teman-teman seperti teman bro user aja belinya di bawah ya masih di bawah menuju ke atas. Tinggal sabarnya, tinggal tuai hasilnya seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk cocok sudah bagus pungutannya ya, bandar lokalnya sudah akumulasi bagus. Sudah bukan akumulasi maaf harga. Terus si bandar Foreign juga sudah masuk si Cice mandiri lagi. Cice itu suka mandiri, teman-teman ngambil, maaf harga dan jual. Kalau sekarang dia hanya ngambil aja. Mudah-mudahan bisa teman-teman ya ke level lebih tinggi lagi di angka 107 108 untuk menyentuh harga murahnya. Ya, ini harga murahnya teman-teman 108 100. Jadi nanti teman-teman di angka 109 aja harga murah itu teman-teman ya. Karena posisi sekarang lagi posisi murahnya banget. Kita lihat ini untuk PE rasionya untuk cocok ini. Cocok. Jadi kalau dari lukisan market maker terlihat jelas teman-teman mau berita apapun sebenarnya sudah bisa diartikan dari sini. Contoh LK-nya bagus, untuk LQ45 sudah ketahuan si bandar Porennya akumulasi, kadang-kadang seperti itu ya. Cocok ini untuk PRS-nya minus teman-teman ya. Jadi murni ini milik bandar, kalau sudah minus di upswing ini pasti milik bandar. Makanya bandar sudah mulai masuk kembali kan. Semenjak mereka jualan, Babana sudah mulai masuk kembali. Nah, ini pertanda baik teman-teman. Mudah-mudahan bisa sampai ya ke 106. Target selanjutnya ada di angka 127 juga ada. Dan posisi sekarang posisi murah teman-teman cocok itu. Lanjut teman-teman ya, ada Nelly. Nelly. Saya yang sering request Soci dan Dewa pakai akun. Oh, pakai akun baru ya, Bro ya. Ini apa akunnya? Charles Whisper. Aduh, 90S. Care apa nih? Careless ya, Careless Whisper ya. Dari Bro Careless Whisper ya. Terima kasih selamanya suka komentar di channel saya ya, Bro ya. Salam teruntuk keluarga di rumah ya. Kita lihat Nelly ya. Saya pengennya seperti ini teman-teman kalau membahas komentar itu ya. Contohnya emiten-emiten yang sudah kumpul gitu pengennya seperti ini. Cuman ya kalau teman-teman tahu sendiri kalau membahas 4 emiten aja kan lama gitu teman-teman. Ya sudah berjalan berapa menit nih? Nah, sudah sekitar 24 menit baru istilahnya baru menjalankan 4 emiten gitu kan. Jadi harap bersabar. Makanya saya suka dikumpulin aja dulu, kumpulin dulu gitu kan. Baru saya akan membahasnya teman-teman ya. Ya Nelly kita cek Nelly. Ngopi teman-teman ya di hari weekend. Ini PRS-nya 4, rata-ratanya 30. Wah, ini murah banget teman-teman. Sorry bukan belum di itu, belum diganti. Sorry. Lupa kadang-kadang. Nah, hati-hati ya di sini sudah mulai Nelly kan 4.31. Nah, ini
6.43 ada 2 kali lagi posisi sedang, menaiki harga tengahnya teman-teman ya. Dia sudah jatuh dari harga agak atas sedikit menyentuh harga tengah dan dia dipantulkan setelah melewati harga garis tengah dan ini NL itu belum pernah menyentuh harga overnya. Jadi ada kesempatan dia menuju harga tertinggi kembali. Harga tertinggi yang baru lah teman-teman ya. Minimal bisa ke sini ataupun dia akan mencapai harga tertinggi yang baru. Kenapa? Karena MN ini belum pernah menyentuh harga overnya. Jadi masih ada kesempatan up. Ini juga dalam posisi kalau jarak jauhnya teman-teman, jarak jauh. Posisi uptrend teman-teman ya mungkin di sini ada koreksi-koreksi panjang kan dari tahun berapa nih? Tahun 2023 ya dia terus diturunkan. Nah, kalau sudah tahun 2023 diturunkan hati-hati nanti kita lihat di sini ya teman-teman udah bikin step 1 ya, step 2, step 3 nih. Ya kita hapus dulu ya untuk, pencapaiannya. Satu, ini 2. Nah, sudah mulai diganggu nih teman-teman ya, sudah mulai pindah dia stepnya, jadi step 2-nya di sini di angka 370. Perhatikan ya, step 1, step 2 ya. Nah, berarti sudah sampai sini teman-teman, target sudah tercapai, yang ini kita hapus dulu target yang ini dan kita kita ini apa namanya, tulis dulu tercapai. Buat sejarahnya aja teman-teman, tanggal berapa nih? Tanggal 25 ya? 04 berarti, 25. Nah, kita kecilin biar muat. Biar muat. Nah, ini buat sejarah aja. Terjadi kekosongan teman di sini nih. Ada gap di angka 420 ya. Ada gap di angka 420. Posisi sekarang MA10 sudah di bawah kernel tetapi dia belum menuju ke atas teman-teman ya. Nah, menikmati nanti teman-teman ini kan ada gap teman-teman ya. Gap ini bukan DPDN trap lagi gapnya ya. Tiba-tiba turun aja gitu ya. Nah, dia kan punya target penurunan, di angka 370 sama di angka sini sama di angka 376. Nah, yang kecilnya di sini teman-teman ada di angka 386. Posisi betul sudah MA10 di bawah kanal menuju ke kalau ini belum menuju ke atas, masih menuju ke bawah. Dia perlu sideway, kalau enggak dia butuh yang namanya candle hijau lagi atau candle merah untuk memastikan dia ke arah atasnya, teman-teman ya. Biar dia si MA10-nya itu dibengkokkan ke atas. Kalau sekarang masih posisi, dia belum memastikan diri untuk up. Kenapa? Karena posisi si MA10-nya masih menuju ke bawah. Teman-teman harus hati-hati. Nah, ini targetnya di sini teman-teman di angka 420. Mudah-mudahan besok sih ada target, eee, candle merah ataupun candle hijau, yang penting dia posisinya mau mau di harga 398 nggak jadi masalah, teman-teman, ataupun di dojikan juga nggak jadi masalah teman-teman ya, atau harganya nggak kemana-mana nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman nanti lihat MA10-nya. Kalau MA10 menuju ke atas, sudah dipastikan akan up kan, ini target selanjutnya di angka sini, di angka 42. Ini hanya kenaikan sementara untuk menjemput gap yang sangat lebar. Apabila dia sanggup teman-teman, bisa menembus ini di 418 dan langsung jebol ke angka 434, nah ini target selanjutnya di sini teman-teman. Makanya saya bilang target 440 itu untuk melewati tanda kenaikan yang ini ya, tanda kenaikan harga tinggi sebelumnya. Pada sini sudah tercapai di sini harga tinggi sebelumnya, cuman ya mau bagaimana lagi kalau benar berkehendak bagaimana teman-teman ya. Tidak bisa memaksakan diri ya, karena kita bukan daripada bagian mereka. Kita hanya ngikutin aja gitu teman-teman ya. Target 17.0525 teman-teman ya. Gedein dikit ah, di angka 14. Nah, sebetulnya teman-teman jadi untuk Nelly, nah Nelly posisinya dia itu posisi, agak agak murah doang teman-teman ya. Nah di sini di angka 362 teman-teman ya, di sini ya. Nah ini adalah area supportnya ya, ini support teman-teman bukan area penurun. Nah kalau dari sini kan, kejadiannya menyentuh supportnya teman-teman ya. Saya hapus aja karena itu bukan tanda penurunan. Ini satu, bagus di sini ya, udah kembar, si ekor kembar. Nah itu di sini ada si ekor merah sama si ekor hijau, hati-hati area sini. Tapi mudah-mudahan ini kan ada candle bullish teman-teman ya, candle bullish yang biasa suka naik dulu. Makanya targetnya sampai sini dulu teman-teman, 418 bisa dijebol, dia cenderung bagus. Apalagi sini si Bandar Forest sudah mau masuk di sini nih. Tanggal 14 Mei kita cek 14 Mei. Ya ada si JP, CCHD, bagus teman, JP bagus teman-teman. JP ngambil pool, CC juga ngambil pool. Nah, mudah-mudahan bisa di-up ya. Tinggal, ke sini ya target ke 418. Itu target yang paling sedikit 418 teman-teman ya. Kenapa ke sini? Karena untuk menutup gap yang sangat lebar ini teman-teman ya.
menutup gap yang sangat lebar. Kemarin waktu tanggal 8 dia ikut-ikutan kan. Nah, dia tanggal 8 sudah dipenuhi dengan baik. Nah kan. Nah, sekarang tinggal tunggu bagaimana dia bisa, up lagi setelah lihat MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas, ya. Target selanjutnya ada di angka 418, ini tanda kenaikan aja. Kalau bisa jebol, bisa ke level sini berarti dia mau mencapai ke angka 440, ya. Untuk Nelly seperti itu. Jadi pungutan daripada Bandar Polen bagus, JP sama CC sudah masuk walaupun hanya sedikit, tapi CC seperti biasa suka memaaf harga, apalagi untuk, tanggal 14 sama sampai 17-nya ini si si apa, si JP sama CC belum jualan, ya. Sudah dipastikan dia belum jualan. Mudah-mudahan bisa jual di harga tingginya di angka 418. Teman-teman, nanti kalau selanjutnya silahkan aja bisa ke angka 440 gitu kan. Ini adalah support terkuatnya di sini ya di angka 366. Kalau sini berarti dia tapi harganya sekarang itu dalam posisi sedikit agak murah, teman. Jadi cenderung dia, dijual di harga tengah, teman-teman ya. Nah, hati-hati kalau sudah jebol ini teman-teman ya, jebol di area sini nih, di area support ini dia bisa downtrend teman-teman ya. Tapi sudah bikin step 1, step 2 nih, mudah-mudahan ini menjadi step 3 ya. Jadi kalau step 3 itu, ada kenaikan, nanti ada sideway, nah nanti naik lagi, nah itu baru step 3. Ini kan sudah mulai step 1, step 2 nih ada step 3 di sini kan. Berarti mau melanjutkan ke angka step keempat setelah ada koreksi, teman-teman. Oke, untuk Nelly bagus ya pungutan daripada Bandar Porennya bagus, cuma secara secara MA 10 masih menuju ke bawah, hati-hati. Karena di situ ada area penurunan di level 384-nya. Tetapi kalau besok ada konfirmasi teman-teman untuk mengarahkan si MA 10 ke atas dengan candle apapun ya yang penting dia di atas ataupun di angka 398 pas nggak jadi masalah, yang penting teman-teman lihat CMA-nya, MA 10-nya menuju ke atas enggak. Kalau menuju ke atas dipastikan dia akan uptrend bisa menuju ke target untuk tanda kenaikan di angka 418 dan targetnya 440 untuk melebihi, harga tertinggi sebelumnya. Nah, Bandar lokal bagaimana? Ngambil keluar sedikit teman-teman nih, perhatikan ya. Ngambil keluar sedikit, jangan keluar banyak ya. Smart Value sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman nih, tapi sedikit ya, belum, mencapai harga tertingginya. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman untuk update-nya hari ini, untuk pagi ini dan selamat pagi teman-teman ya. Teman-teman harus semangat menjalankan aktivitas walaupun libur. Kenapa saya semangat selalu teman-teman untuk memberikan informasi ke teman-teman? Kalau gimana teman-teman ya, saya itu karena suka aja teman-teman, karena suka aja. Dan saya pingin, teman-teman itu, yuk kita kembali lagi ke hukum dasarnya beli saham itu di bawah. Jangan sampai teman, ya udah ini masih di atas lah saya, tidak terlalu jangan terlalu FOMO lah teman-teman ya. Emitennya bagus, tapi kalau tidak mendukung jangan juga teman-teman ya. Kalau lihat 1 tahunan sih ini sudah dimulai di bawah, ya bisa aja teman-teman mengandalkan untuk 1 tahun. Kalau saya cenderung mengandalkan untuk 10 tahun. Kenapa? Karena saya melihat dari sini teman-teman ya. Kalau dia sudah mulai dipantulkan, baru dipantulkan 1 kali teman-teman ya ini. Nah, ini mudah-mudahan sih ini menjadi yang kedua kalinya. Ini kan baru up sekali, diturunin baru mantul kan. Nah, ini mantul 1 kali. Kalau dia sudah bikin lagi seperti ini, teman-teman bisa ke level 629 berarti bagus. Nah, sini pertanda bagus teman-teman, perhatikan tuh ya. Dia pernah membuat siklus juga di sini. Artinya untuk untuk mengulangi siklusnya kembali bisa terjadi. Kenapa? Karena emiten ini belum pernah menyentuh harga opernya, yaitu di sini teman di angka 6. Biasanya kalau yang belum menyentuh harga opernya suka mencari titik tertinggi yang baru ya. Apalagi sekarang PR rasionya juga masih posisi 4, ini masih posisi 6, tengah-tengahnya berarti masih ada kesempatan lagi, kedua kalinya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam teruntuk keluarga rumah dan ciao.